yang mustajab untuk berdoa. Dan itu tidak kontradiktif dengan, artinya tidak kita adukan dengan statement bahwa kenapa nggak berdoa sendiri saja, bukannya Allah Maha Dekat dan lain sebagainya. Ya tentu sendiri berdoa, tapi banyak jalur-jalur doa yang kita ikhtiarkan, kita usahakan. Selanjutnya bab 97, Imam Nawawi di kitab ini jadi kita sedang ada di Kitabul Adab, ya. Potongan kedua di buku ini yaitu tentang adab, dan sisa 3 bab lagi. Setelah itu mulai masuk ke potongan-potongan buku yang Imam Nawawi memilah menjadi kitab adabut ta'am, adab makan, adab berpakaian, adab tidur, dan lain sebagainya. Mulai masuk ke bagian-bagian yang lebih kecil dan beliau pisahkan menjadi kitab. Jadi buku besar, para ulama membagi lagi menjadi kitab, menjadi bab. Dan kita di 3 bab terakhir dalam Kitabul Adab. 97, bab ke-97, Imam Nawawi menamai babnya Babul Istikharah wal Musyawarah. Bab tentang istikharah dan musyawarah. Jadi bab tentang disunahkannya istikharah dan juga bermusyawarah. Seperti biasa, Imam Nawawi memulai dengan ayat Al-Quran. Ya kembali, di antara cara mengulangnya, seandainya kita ditanya ayat tentang musyawarah, kira-kira ayat apa yang keluar dalam benak kita? Kira-kira ayat apa yang keluar? Dan itu kalau Imam Nawawi yang ditanya, jawabannya ternyata 2 ayat ini. Ya. Yaitu kalau Allah Ta'ala wasyawirhum fil amri, ini cerita pasca perang Uhud. Ya. Konteksnya setelah perang Uhud, di mana Allah SWT memerintahkan Nabi kita SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ya. Dan tentu praktek itu tidak dilakukan sejak pasca Uhud saja. Ya. Tapi ada kejadian di Uhud yang kemudian perlu setelah itu turun perintah untuk secara eksplisit menekankan, memerintahkan Nabi kita SAW untuk bermusyawarah. Dan ayat yang kedua, ini di surah Al-Imran, sebentar lihat lagi. Ayat yang kedua di surah Asy-Syura, wa amruhum syura bainahum. Dan kondisi mereka atau urusan mereka itu syura bainahum. Ya, adalah musyawarah di antara mereka. Jadi bagaimana mereka memutuskan urusan itu dimusyawarahkan di antara mereka. Kalau kita cek, ini ayat di surah Ali Imran ayat 159, ayat-ayat tentang perang Uhud, ya, ayat-ayat tentang perang Uhud, dan yang dinukil tadi bagian dari ayat ini. Ya, biar besar. Jadi tentu kita tahu kejadian perang Uhud, ya. Ada sebagian kelompok yang kembali melakukan kesalahan. Dan dalam istilah Al-Quran, kesalahannya itu sebenarnya boleh dibilang fatal. Kesalahannya kalau diistilahkan dalam istilah yang eksplisit, itu mendahulukan dunia daripada akhirat. Karena mereka menginginkan mendapatkan ghanimah, ya, padahal perintahnya untuk tetap di atas. Jadi banyak diskusi para ulama kita, tetapi ayat yang keluar dalam di surah Ali Imran ini mengimplikasikan adanya keinginan itu. Meskipun di detail sirah kita dapati pimpinan kompi yang ada di atas sebenarnya terjadi diskusi dulu, ini kita turun nggak nih? Yang pimpinannya sebenarnya enggak, kita diperintahkan di sini. Tapi sebagian sahabat melihat perintah itu sudah tidak berlaku karena sudah kalah. Jadi perang udah beres gitu. Mengira perang sudah beres. Jadi ada kesimpulan yang berbeda dari sebagian
sahabat yang ada di atas sana. Tapi kembali dalam ayat Al-Quran ditekankan bagaimana mereka mementingkan dunia daripada akhirat. Ini kan statement yang keras ya. Tetapi sekalipun dengan statement keras tersebut, ternyata Allah SWT memerintahkan Nabi kita SAW, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Atas rahmat dari Allah SWT, lintalahu. Linta artinya lin itu lemah lembut. Linta artinya lin perintah ya. Berlaku lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini tadi di awal kita menekankan salahnya itu fatal gitu. Tetapi bahkan sesama muslim pun melakukan kesalahan fatal, ternyata perintahnya adalah untuk lintalahum, bersikap lemah lembut kepada mereka. Ya. Jadi tidak langsung memvonis dan seakan-akan mereka tidak bisa berubah. Jadi langsung istilahnya mungkin sekarang langsung mengkotak-kotakan. Wah, udahlah, pokoknya ini mah orang yang mementingkan dunia gitu. Langsung dimasukin kotak dan seakan-akan tidak akan berubah. Ya. Jadi di sini lemah lembut kepada mereka, bahkan walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya engkau keras kepada mereka, mereka akan berpaling darimu. Dan itu artinya tindakan itu tidak hikmah. Tidak hikmah. Tidak hikmah. Imam Asy-Syaukani mendefinisikan singkat hikmah. Apa itu hikmah? Apa itu tindakan yang hikmah? Menurut Imam Asy-Syaukani, hikmah adalah tindakan yang kalau engkau lakukan kepada seseorang, seseorang itu tidak melakukan kegiatan tindakan yang bodoh. Jadi ini di antara cara menilai. Jadi kalau kita misalnya anak kita misalnya melakukan kesalahan, lalu kita mengkoreksinya, ternyata malah makin mutung, makin apa? Makin jelek gitu, malah makin gimana? Nah, berarti berarti cara saya salah. Ya, jadi istilahnya hikmah adalah akar katanya kan hakamah ya. Hakamah itu apa? Kacamata kuda. Ya, jadi kacamata kuda itu mencegah kuda dari berbuat yang lari ke sana ke sini lah ya. Dia lurus gitu. Jadi beliau di antara statementnya Imam Asy-Syaukani, nah di sini pun begitu. Jadi kalau seandainya faddan ghalidhal qalbi, kalau Nabi kita salah mensikapi mereka secara keras, dan faddu min haulik, mereka akan lari darimu, dan itu kegiatan atau tindakan yang tidak bagus dari mereka. Tapi dari sudut pandang Nabi kita salam, berarti beliau kalau tetap melakukan itu berarti tidak hikmah ya. Tidak hikmah karena akan membuat sebagian umatnya pergi ya pada kondisi yang memang mereka mungkin belum siap ya, lebih kerasi. Dalam sirah kita dapati kadang Nabi SAW berlaku keras kepada sebagian sahabat yang memang cocok diperlakukan keras. Perlakukan dengan baik, bahkan lebih lanjut perintahnya fa'fu anhum. Maafkan mereka. Lebih jauh lagi wastaghfir lahum. Mintakan ampun bagi mereka, baru masuk ke wasyawirhum fil amr, dan musyawarahlah dengan mereka. Dan ini menarik ya, karena ternyata sebelum musyawarah kita perlu punya kondisi awal. Orang yang hadir musyawarah itu harus dalam kondisi yang memang sudah, istilah kita apa, kosong-kosong ya, sudah beres urusan. Jadi orang datang musyawarah tidak dengan, wah ini Pak Olis nih datang nih musyawarah. Jadi Pak Olis kayaknya dulu melakukan kesalahan. Artinya masih ingat kesalahan yang lalu gitu. Padahal dia datang untuk bermusyawarah. Dan itu akan berdampak seandainya ternyata ide terbaik itu datang dari Pak Olis di musyawarah itu, kemungkinan besar tidak akan diambil. Padahal umat ini perlu ide terbaik dalam setiap, bukan hanya umat besar ya, dalam kelompok kecil pun, DKM, perkumpulan atau apa, dalam setiap musyawarahnya mereka perlu ide-ide terbaik, dan ide itu harus dilihat sebagai idenya, jangan dilihat dari, oh ini Pak Olis nih dulu kayaknya pas panitia kurban misalnya ada masalah nih, sekarang kita panitia kurban tahun ini jangan dengar ide Pak Olis. Jadi belum lewat fase fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi masih ada apa ya, padahal bisa jadi kembali ide itu datang dari orang yang sebelumnya melakukan
melakukan kesalahan. Sangat mungkin ya, ide itu datang dari orang yang melakukan kesalahan. Jadi urutannya kita harus tepo seliro, ya, kosong-kosong, kita memaafkan mereka, tidak ada dendam atau apapun, bahkan wastaghfir lahum, meminta ampunkan mereka kepada Allah Subhanahu. Ini kan lebih jauh lagi ya daripada memaafkan. Saya maafkan siapa, Pak Aris misalnya. Tapi selain saya maafkan, saya juga bantu Pak Aris untuk diampuni oleh Pak RW misalnya. Seandainya kesalahannya terkait urusan per RW-an. Ya. Kalau di sini tentu kan kita minta ampun kepada Allah SWT bagi orang yang salah tersebut. Baru musyawarah. Setelah musyawarah, baru faida azamta fatawakal Allah. Baru kita punya azimah, mufakat ya dalam bahasa Pancasila kita. Kita punya kesepakatan, setelah itu tawakal Allah. Prakondisi sebelum musyawarah, hasil mufakat. Setelah musyawarah dan mufakat, sisa kita berazam dan bertawakal kepada Allah. Setelah musyawarah pun kadang kita gagal karena tidak bisa berazimah dan bertawakal. Dan dalam awal-awal perang Uhud juga ada kisah yang menarik, karena perang Uhud kan pernah ada musyawarah. Gimana nih, kita mau di dalam kota atau kita menyambut mereka di luar kota? Ternyata dalam musyawarahnya, angkatan muda itu begitu bersemangat untuk keluar dari kota Madinah. Mereka tidak mau, wah, jangan tunggu bola, kita harus keluar kota Madinah. Dan musyawarah memutuskan itu, ya. Akhirnya Nabi kita SAW mengikut ya pada putusan yang memang itu istilahnya mubah ya, artinya bisa diputuskan berdasarkan musyawarah. Nabi kita SAW ikut. Lalu ternyata angkatan muda ini melihat Nabi kita SAW siap-siap untuk pergi itu kayak repot gitu. Wah, kayaknya keputusan kita tadi membuat Nabi ini repot nih, karena harus siap-siap pergi dan lain sebagainya. Maka angkatan muda ini bilang, ya Rasulullah kayaknya nggak jadi deh, kita di dalam kota aja gitu. Jadi berubah setelah ada azimah kesepakatan dari musyawarah. Maka Rasulullah kan kita sudah putuskan untuk pergi, maka kita akan pergi. Ya. Jadi ayat ini menarik ya. Jadi mulai prakondisinya, lalu bagaimana kita mengambil keputusan melalui musyawarah. Ya. Tapi tadi musyawarah harus dalam kondisi yang memang setiap orang sudah saling memaafkan, bahkan saling memintakan ampun kepada Allah SWT. Jadi ada dalam kondisi yang enak lah ya, ada dalam kondisi yang baik ya. Berazimah, mufakat, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru di akhirnya ditutup dengan pujian, innallaha yuhibbu al-mutawakkilin. Allah SWT mencintai orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal nanti kaitannya juga dengan istikharah ya. Ayat yang kedua, ayat yang dipilihkan oleh Imam An-Nawawi berawal, kalau kita lihat potongan cerita dari ayat Al-Qur'annya, berawal dari ayat 36-nya. Fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Kenikmatan apapun yang engkau terima, maka itu adalah kenikmatan dunia. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah SWT itu khairun, lebih baik, wa abqa. Ini seperti di surah Al-A'la ya. Khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal bagi siapa? Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Kembali orang yang beriman dan tawakal kepada Rabb-nya. Ini di antara penjelasan siapa yang akan mendapatkan di sisi Allah, kenikmatan di sisi Allah yang lebih baik dan lebih abqa. Pertama, beriman dan tawakal. Yang kedua, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan keji. Fawahish. Keji sebenarnya kalau bahasa lebih eksplisitnya hal-hal yang sifatnya seperti
perzinahan dan lain sebagainya. Fahisyah itu sebenarnya maksudnya hal itu ya, dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan keji ya. Saya tidak tahu, meskipun saya keji itu kayaknya nggak dapat ya dengan perzinahan itu secara rasa bahasa ya. Keji itu kamu keji sekali deh, keji maksudnya keji itu. Tapi fahisyah itu secara rasanya dan memang maksudnya adalah hal-hal yang sifatnya seperti perzinahan. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan orang-orang yang ketika marah mereka mengampuni atau memberi maaf ya dalam. Lalu walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah, dan orang-orang yang memenuhi atau mematuhi Rabbnya, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Dan selanjutnya saja. Jadi ini ciri-ciri orang yang akan mendapat kenikmatan dari Allah SWT, kenikmatan yang khairul wa abqa adalah di antaranya orang yang wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka ya. Syura bainahum, dimusyawarahkan di antara mereka. Itu lebih lengkap tentang potongan ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi. Jadi dua ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam bab istikharah wal musyawarah. Hadisnya Imam Nawawi menukil hanya satu hadis, yaitu hadis yang masyhur sebagai hadis tentang istikharah dan juga doa istikharah. An Jabir, hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, Jabir berkata, kana Rasulullah SAW yu'allimna. Ya, kembali dalam bentukan bahasa Arab ini artinya senantiasa ya. Menunjukkan istimrar. Isim kana dan fi'il mudhari ya. Kana yu'allimuna. Beliau SAW senantiasa mengajari kami istikharah fil umuri kulliha, dalam setiap urusan. Jadi Nabi kita SAW mengajari supaya beristikharah dalam setiap urusan. Ya. Kulliha, untuk menekankannya disebutnya dalam setiap urusan kasurati minal Quran. Seakan-akan beliau sedang mengajari salah satu surah dalam Al-Quran. Jadi ketika bab tentang mengajarkan istikharah itu seperti mengajarkan ayat Al-Quran. Artinya penekanannya kuat ya. Jadi ini Jabir memberikan informasi bahwa Nabi kita SAW senantiasa mengajari istikharah fil umuri kulli, dalam setiap urusan. Tapi tentu ini masuknya sunnah ya. Sunnah untuk mengerjakan dalam bentukan ibadah berupa salat istikharah dan digabung dengan doa istikharah. Jadi disunnahkan untuk melakukan itu, penekanan di sini kasurati minal Quran, sebagaimana beliau mengajari surah dalam Al-Quran. Yaqulu, berkata Nabi Muhammad SAW, idza hamma ahadukum bil amri, jika seseorang dari kalian hamma itu ragu-ragu ya. Ragu-ragu atau risau ya. Jadi akan menghadapi sesuatu lalu risau, kira-kira yang mana ya, tidak yakin ya, dan ada unsur apa ya risau ya, ada ketakutan salah pilih gitu, maka istilahnya hammun. Dalam doa biasanya ada pasangannya ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Hammi itu sesuatu yang membuat kita gelisah tapi sebenarnya belum terjadi. Jadi kita meminta doa kepada Allah SWT berlindung dari hammun. Hammun itu kita takut nih, wah besok misalnya ada urusan yang harus diberesin ya, dan kita ada hammun, ragu-ragu gitu, gelisah. Kita berdoa kepada Allah SWT dilindungi dari ham. Satu lagi hazan. Kalau hazan itu sedih atas yang memang udah kejadian. Jadi udah kejadiannya udah beres, masih terus terbawa sedih. Ini dua hal yang harusnya kita berlindung kepada Allah SWT ya. Hammun dan hazanun. Hammun dan
hazanun. Dan kondisi pede atau percaya diri, confident sebelum melakukan sesuatu, menghadapi sesuatu, itu ternyata penting ya. Dan saking pentingnya, ini juga kajian yang menarik, dalam surah Al-Anfal itu, sampai-sampai Allah SWT membiaskan pandangan kaum muslim. Membiaskan itu apa ya? Kan secara umum kita inginnya itu orang melihat sesuatu apa adanya, jujur apa adanya. Tetapi dalam perang, itu ternyata sebaliknya. Allah sengaja membuat kaum muslimin itu melihat musuh itu kecil. Musuh itu sedikit agar apa? Agar pede, agar berani untuk maju. Kalau sudah berani maju, Allah bantu. Nah, sekarang kan gitu. Pokoknya kamu berani maju aja, Allah bantu. Jadi surah Al-Anfal itu di ujungnya ketika Allah yukalliluhum, Allah membuat kalian merasa mereka itu kecil. Jadi ini kan agak menarik karena secara umum kita pengennya kan mengetahui sesuatu as it is, apa adanya. Dalam kisah perang Badar, Nabi kita SAW menunjukkan kemampuan untuk bisa mengenal kekuatan musuh dengan baik. Ya, kita ingat Nabi SAW bertanya secara simpel, beliau nyamar ya, berintelijen, lalu bertanya kepada sebagian dan bertanya kira-kira berapa unta sih yang dipotong tiap hari oleh pasukan itu. Ternyata sekitar berapa? Dalam perang Badar itu 10 unta. Oke, kalau 10 unta mungkin 1000 orang. Artinya di satu sisi kita perlu mengetahui kekuatan atau masalah yang mau kita hadapi, tapi di surah Al-Anfal itu saking pentingnya keberanian, kepedean, Allah sebutkan, Allah membuat kalian melihat musuh itu sedikit. Padahal di perang surah Al-Anfal itu perang Badar ya. Padahal musuh itu banyak ya. Tetapi membuat mereka pede, maju aja ya. Setelah maju, Allah yang urus setelah itu ya. Allah yang akan membereskan. Fair. Jadi ada dua, hamun dan hazanun. Dan tadi pelajarannya tentu di satu sisi kita perlu seimbang antara hati-hati, perhitungan, tapi juga perlu ada PD. Contoh yang terlalu perhitungan mungkin, ya kalau kita pakai sebagai contoh aja ya, kayak profesor di Jepang itu gajinya gede banget. Tapi kalau ditanya kenapa anaknya cuma satu, jawabannya, saya kan harus nyiapin makan apa sekolahnya sampai, wah ini beda banget hitungannya sama orang-orang Indonesia. Artinya kita kan di satu sisi pede banget ya, insya Allah anak itu ada rezekinya, dan itu benar, artinya itu benar. Jadi kita perlu balance antara terlalu perhitungan seakan-akan tidak ada pertolongan Allah SWT, ya, tidak ada pertolongan dari Allah SWT, juga ya terlalu nekat ya, tidak ada perhitungan. Dan surah Al-Anfal kembali memberikan hitung-hitungan tersebut. Di satu sisi kita perlu nekat, iya, tetapi sebagian ulama, jadi panjang, tapi sebagian ulama memberikan pelajaran dari surah Al-Anfal. Al-Anfal itu disebutkan angkanya. Kalau kamu 2 mungkin bisa ngalahin 10 kali lipat. Jadi kalau kalian 2 ngalahin 10.000 kali lipat ya siap-siap dulu lah. Gitu. Jangan terlalu ngotot, naikin dulu jumlahmu gitu. Jadi hitung-hitungannya itu jelas, 2 10 kali lipat. Kalau itu orang-orangnya orang-orang yang hebat. Kalau kamu ada kelemahannya paling 2 bisa lawan 2 kali lipat. Itu di surah Al-Anfal. Dan para ulama banyak mendiskusikan itu tentang bagaimana kaum muslimin perlu menyiapkan kemampuan. Dan kalau kita pelajari sirah, jumlah kaum muslimin di awal dengan jumlah kaum muslimin yang datang ketika Futuh Makkah itu eksponensial penambahannya. Jadi Nabi SAW memang menyiapkan dulu orang baru bisa mengalahkan kekuatan Quraisy saat itu. Akhir jadi panjang dengan hamun. Hamun artinya ketakutan atas sesuatu yang belum terjadi. Seandainya ada keraguan, maka Nabi SAW mengatakan, "Falyarki rak'ataini min ghairil faridah." Maka rukuklah 2 rakaat selain faridah. Tentu ini istilah rukuk ya, salat ya. Kita tidak pahaminya secara letterlek, rukuk saja gitu.
Bagaimana kalau ada orang yang memahaminya letterlek? Ya jelas salah. Artinya ini menekankan bahwasanya dalam bahasa Arab ya istilah bahasa yang memang digunakan oleh nas kita ada hal-hal yang tidak eksplisit secara uh, uh, langsung ya, secara langsung tidak eksplisit. Dia ada majas dan lain sebagainya. Maka sholatlah 2 rakaat min ghairil faridah, bukan sholat faridah. Summa kemudian berdoa, ini doa yang masyhur yang kita hafal. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, saya meminta astakhiruka, dipilihkan oleh engkau bi ilmika, dengan ilmu engkau ya Allah. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan sebagian menerjemahkan ditakdirkan, tetapi menurut penjelasan di bawah disebutkan wa astaqdiruka bi qudratika, dan berilah aku kekuatan dengan kekuatanmu, wa as'aluka min fadlika al-azim, dan saya meminta min fadlika al-azim, dari karuniamu yang agung, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, sesungguhnya engkau maha kuat dan saya tidak kuat, artinya tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau mengetahui dan saya tidak mengetahui. Wa anta allamul ghuyub, dan engkau allamul ghuyub, zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Dan ini sesi doa pertama, yaitu, dan biasanya sesi doa secara umum itu ada sesi mengkerdilkan diri kita, mengagungkan Allah SWT. Jadi biasanya doa diawali kalau termasuk doa uh, istighfar, sayyidul istighfar, kan itu intinya mengkerdilkan diri kita. Al-Fatihah juga sama, mengagungkan Allah SWT, mengkerdilkan diri kita. Bahkan mungkin bukan hanya kerdil ya, menihilkan diri kita, membuat kita tuh nggak ada apa-apanya. Jadi kita bergantung kepada Allah SWT. Dan ini secara psikologi mental kita ketika berdoa di bagian ini harusnya seperti itu. Jadi kita mengagungkan Allah SWT dan mengecilkan diri kita, menyampaikan keperluan kita. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah, saya memohon pilihanmu dengan ilmu-Mu, wahai Allah. Wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim, fa innaka taqdiru wa la aqdir, engkau mampu dan saya tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau maha mengetahui dan saya tidak mengetahui. Wa anta allamul ghuyub, dan engkau allamul ghuyub, maha mengetahui hal yang gaib. Ya, jadi mengagungkan Allah SWT, lalu masuk Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi, ya Allah, in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini khairun li, baik bagiku, fi dini, dalam bagi agamaku dan kehidupanku, wa akibati amri, dan kesudahan urusanku, artinya dan urusanku selanjutnya. Ya, ini untuk memudahkan bacanya bisa kita lewat dulu. Ya, jadi seandainya engkau tahu seperti itu, fa'aqdurhu li, maka takdirkanlah bagiku, sebagian menerjemahkan begitu, tapi yang lebih tepat mungkin fa'aqdurhu li, berikanlah aku kemampuan untuk melakukannya, wa yassirhu li, mudahkanlah urusan tersebut, summa barik li fihi, dan berkahilah aku dalam kegiatan tersebut atau dalam urusan tersebut. Ya. Bisa dihafal doanya, ataupun kalau tidak dihafal, karena sunnah untuk berdoa secara maksur persis seperti ini, karena ada keberkahan dalam doa-doa yang secara bentukannya eksplisit ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi para ulama juga mengatakan boleh kita berdoa seandainya berdoanya di luar sholatnya. Kalau berdoanya di dalam sholatnya, maka kita masuk ke ikhtilaf. Apa boleh berdoa dalam bahasa Indonesia dalam sholat? Ya. Boleh nggak berdoa? Kita nggak hafal nih, lalu ya udahlah berdoanya dalam bahasa Indonesia. Maka ulama berbeda pendapat. Allah alam, yang secara pribadi saya ketahui tidak boleh ya dalam bahasa Indonesia. Ya. Lalu bagaimana kalau dalam hati? Jadi tidak
orang Sunda bilang tidak ngaharewos ya, tidak keluar gitu apa gimana. Maka kita masuk lagi dalam istilah bahwasanya sesuatu yang dalam hati itu tidak dihitung berdoa. Jadi dianggap tidak ada doa kalau dalam hati. Dan ini juga secara umum bacaan sholat itu harus dikeluarkan. Ya. Misalnya bacaan sholat itu tidak boleh dalam hati. Jadi al-fatihahnya dalam hati. Allahu Akbar. Atau al-fatihahnya dalam hati itu tidak dihitung. Tidak dihitung kita telah membaca al-fatihah. Jadi harus dilafalkan. Sebagian malah mengatakan harus terdengar oleh sendiri. Harus terdengar oleh sendiri. Tapi insya Allah kalau kita baca misalnya artinya itu masih oke. Okay. Jadi yang lebih aman sebenarnya membacanya setelah sholat istikharah kalau mau pakai bahasa Indonesia ya. Dan sebagian ulama membolehkan dan itu masih bagian dari sholat dan doa istikharah. Nah, kalau mau bahasa Indonesia minimal urutan doanya tadi bagian pertama mengagungkan Allah SWT, menihilkan kita, lalu inti dari doanya adalah bagian utama dari doanya adalah wa in kunta ta'lam, ya Allah jika engkau mengetahui bahwa urusan ini yang atas ya, baik bagiku, baik bagi agama dan kehidupanku, wa akibati amri dan kesudahan urusanku, maka berikanlah aku kemampuan, mudahkanlah bagiku dan berkahilah aku dalam urusan tersebut. Wa in kunta ta'lam, jika engkau tahu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri. Kalau jelek bagi agama, kehidupan dan kesudahanku, maka fasrifhu anni, maka palingkanlah hal tersebut dariku, ya, wasrifni anhu, dan palingkanlah aku dari urusan tersebut. Ini untuk menguatkannya. Jadi jauhkanlah urusan tersebut dariku dan jauhkanlah aku dari urusan tersebut. Ya. Ini kalau kalimatnya sebenarnya asrif itu belokan atau palingkan. Waqduru li al khaira haitsu kana, dan berikanlah aku kemampuan kepada yang lebih baik ya haitsu kana, ya yang manapun itu. Tsumma radini bihi, kemudian berikanlah aku keridhaan tentang hal tersebut. Jadi ridho bahwa ternyata hal itu tidak baik ya dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inti doanya seperti itu. Bagian pertama boleh dibilang bagian pembuka ya. Dan umumnya memang doa-doa itu ada bagian pembukanya. Ya. Jadi dibuka di awal ini kalau kita menghafal Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Di sini ini kembali mentalnya adalah mental menghormat Pak ya. Mirip sebenarnya seperti seorang yang mau minta kayak hamba meminta ke raja dalam urusan dunia itu kan wah diagung-agungkan dulu. Ya raja kan kau penguasa barat dan timur dan lain sebagainya ya. Beres itu baru saya ada urusan nih minta. Artinya apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembukaannya wa anta alamul ghuyub. Baru urusan utamanya adalah Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Seperti tadi kalau engkau tahu ya Allah ini baik bagi agama dan kehidupanku dan kesudahan urusanku, faqdurhu li, ya, maka takdirkanlah bagiku, maka berikanlah aku kekuatan, wa yassirhu li, mudahkanlah bagiku, summa barik li, dan berkahilah aku dalam urusan. Sebaliknya wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'asi wa aqibati amri, jika tidak baik maka fasrifhu anni, palingkanlah dariku, wasrifni an, dan palingkanlah aku dari urusan tersebut, waqduru diyal khaira, dan takdirkanlah kepadaku al khaira, yang baik, yang lebih baik, haitsu kana, ya. Ya, haitsu kana makna singkatnya bisa yang manapun itu, ya. Tsumma radini bih, dan berikanlah aku keridhaan terhadap hal tersebut. Qala
Summa yusamma hajatahu, ya. Kemudian dia boleh menyebutkan hajatnya. Nah, ini juga malah bagian yang agak repot kalau harus bahasa Arab ya. Mungkin bagi sebagian. Jadi apa ya ujian itu bahasa Arabnya? Mungkin repot banget sehingga memang yang paling praktis adalah berdoanya bisa pasca sholatnya. Jadi pasca sholatnya. Atau kita doa yang di seperti ini di waktu sholat bisa saja ya ketika karena di sini uh, sudah ada isyarat sebenarnya anna hadzal amra bahwasanya urusan ini ya, dan insya Allah Allah mengetahui urusan tersebut ya. Khair ini jadi hadisnya sampai di situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab salat. Jadi dalam bab salat Imam Bukhari membawakan hadis ini tentang ini menarik. Bab maja fit tatawwu masna masna. Jadi Imam Bukhari menggunakan hadis ini ternyata untuk menguatkan bahwa salat sunnah itu dua-dua. Ini bagaimana para ulama mengambil pelajaran dari sebuah hadis. Dan ini ciri khas Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu satu hadis berulang-ulang tempatnya. Berbeda dengan Sahih Muslim itu satu hadis hanya disimpan di satu tempat, tidak ada redundansi. Makanya hadis ini Imam Bukhari tempatkan di bab tentang sholat sunnah itu 2 rakaat 2 rakaat. Dari mana ya? Dari bagian awal karena Nabi SAW mengatakan apa? Fal yarki rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat. Nah, tentu ini kalau kita ikuti diskusi fikihnya seru ya. Tapi kan ini khusus untuk ini, jadi sehingga tidak. Tapi ya itulah para ulama yang tentu berdiskusi tentang hal tersebut. Imam Bukhari juga menempatkan dalam ad-da'wat hadis-hadis tentang doa. Bab ad-doa indal istikharah, yaitu doa ketika beristikharah. Beliau juga tempatkan hadis ini dalam fit tauhid, bab tentang tauhid, yaitu bab qaulullah ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, qul huwal qadir. Katakanlah wahai Muhammad, huwa al-qadir. Allah adalah al-qadir, yang maha mampu. Ya Masya Allah ya, ulama ketika mau nulis bab tersebut, ingat, ada hadis yang apa? Yang istikharah, lafadznya ada wa anta taqdiru wa ana la aqdir. Engkau maha mampu dan saya tidak mampu. Jadi Imam Bukhari ingat, padahal belum ada Google ya, dan bisa jadi juga belum ada buku referensi. Jadi tidak ada buku ulama lain yang beliau kayak kita lah, kayaknya ada di buku itu lalu cari. Jadi beliau semua mengandalkan hafalan, mau nulis ini, ingat hadis yang bercerita tentang ada qadir. Di antara pelajaran ya di sini afadatul hadis, faidah dari hadis. Ya, di sini tadi dibahas juga bahwasanya bisa berdoa ketika sholatnya ataupun setelah sholatnya. Jadi bisa setelah sholat kita berdoa, dan kembali secara praktis bagi kita dari sisi ikhtilaf tentang bahasa non-Arab dalam sholat itu lebih aman. Jadi kita bisa berimprovisasi dalam doanya yang mungkin lebih lebih kena dari sisi situasi mental kita betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau di sujud atau dalam sholat itu juga lebih baik dengan memperhatikan ikhtilafnya. Istibab salatul istikharah wa doa al-ma'thur ba'daha. Jadi disunahkan untuk salat istikharah dan doa yang ma'thur ba'daha. Jadi ba'daha setelahnya. Al-umur, dan poin kedua beliau sebutkan di sini, Profesor Dib Al-Bubo yang menulis ini menyebutkan bahwasanya urusan-urusan yang diistikharahkan adalah urusan-urusan yang mubahat, urusan-urusan yang mubah. Jadi tidak boleh kita istikharah
saya besok saum Ramadan nggak ya? Ya itu mah bukan untuk diistikharahkan. Itu tidak untuk diistikharahkan, tapi hanya hal-hal yang mubah, ya. Amal furud wal wajibat wal muharramat wal makruhat itu yang wajib, yang haram itu tidak babnya diistikharahkan. Yang menarik di sini sebutkan, tetapi bisa juga kalau hal-hal yang umum, misalnya haji. Haji wajib iya, tetapi haji tahun itu belum tentu jatuhnya wajib. Sehingga bagi seseorang mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya beliau harus atau perlu beristikharah hajinya kira-kira tahun ini atau tahun depan. Nah, yang seperti itu mungkin bisa diistikharahkan. Apa boleh kita bilang ya harus tahun ini dong kalau mampu? Ya nggak boleh juga karena kondisi tiap orang kan beda-beda ya. Meskipun wajib, setiap orang punya kondisinya masing-masing. Jadi perlu kembali secara umum perlu hati-hati untuk bypass urusan orang lah ya. Jadi kadang wah ini orang kaya kok belum haji ya. Ya udah itu urusan orang kayanya karena kan maksudnya kadang-kadang kita sering dengar ya di film atau di apa, orang kaya belum haji gimana sih? Kembali nggak usah ngurusin urusan orang lain, setiap orang punya masalahnya sendiri, punya urusannya sendiri, dan orang itu dalam kasus itu dia bisa beristikharah ya. Saya mungkin tahun ini ada urusan keluarga saya sehingga uang harus dialihkan ke sana, dia bisa istikharah dalam hal tersebut. Tapi tidak istikharah untuk merubah haji itu menjadi tidak wajib atau tidak. Dan poin di sini yajibu 'alal mu'min raddul umur kulluha atau kullaha lillah. Wajib bagi setiap mukmin untuk mengembalikan urusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idh huwa sahibul hauli wal quwwah, karena Allah lah yang memiliki kekuatan. Wa alaihi al-i'timadu wat tiklan, dan kepada Allah lah kita bersandar, ya. Kepada Allah lah kita bersandar. Ini sengaja saya pilihkan doa favorit ya, yaitu doa siapa nih? Doa Ashabul Kahfi. Ini doa Ashabul Kahfi juga menarik dan kaitannya mirip ya. Jadi doanya apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Berikanlah kepadaku rahmat. Ya, limpahkanlah aku dengan rahmatmu. Sebagian ulama mengatakan bagian yang pertama ini menekankan urusan yang sifatnya ukhrawi, urusan yang sifatnya ukhrawi, penekanannya, meskipun tentu rahmatnya meliputi segala. Dan yang menarik juga, dan ini terkait dengan urusan kita sehari-hari, ya, wahayyi lana min amrina rasyada. Jadi ini mirip juga dengan istikharah tadi. Poinnya adalah wahayyi lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Jadi dengan segala kesadaran bahwasanya putusan kita itu mungkin salah, ya. Maka doa ini masya Allah ya, wahayyi lana min amrina rasyad. Seakan-akan ya Allah tunjukilah yang mana yang harus saya pilih. Dan ini konteksnya penekanan para ulama tidak hanya dalam konteks misalnya tadi konteks ukhrawi dalam artian berhijrah, artinya hal-hal yang sifatnya pilihan agama, tetapi pilihan urusan keduniawian juga dalam urusan dia mau ngapain, dia mau apa ya. Tentu ini latar belakangnya dalam urusan seorang mukmin semuanya adalah ibadah. Jadi dia merasa penting juga untuk mengambil keputusan yang baik dalam setiap urusan. Ya. Jadi doa ini sedikit banyak mirip dengan semangat istikharah. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan siapkanlah atau sempurnakanlah kami min amrina rasyada. Jadi rasyada ini orang Bandung kenal Rosyada ya, ada Rosyada. Ya, Rosyada artinya petunjuk. Jadi meminta petunjuk dalam setiap urusan. Dan masya Allah, kalau kita baca sirah atau lain sebagainya, kadang
uh, ya betul-betul kita ini perlu pertolongan Allah SWT dalam merencanakan apapun, dalam urusan apapun. Dan doa ini, doa Ashabul Kahfi ini mungkin bisa diantara doa yang mewakili. Ya. Ada doa lain yang juga kayak diambil dari hadis, ya. Mungkin Bapak juga hafal doanya. Secara kalimatnya itu lebih apa ya? Apa istilahnya? Jadi doanya Allahumma rahmataka arju. Ada yang hafal aja? Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmu lah yang saya harapkan. Fala takilni ila nafsi. Dan jangan tinggalkan saya kepada diri saya. Jadi jangan wakilkan saya ke saya, jangan tinggalin saya. Ila nafsi tarfata ain, sekejap mata pun. Jadi ini yang tarfata ain ini yang Masya Allah penekanannya itu luar biasa. Jadi jangan, ya Allah, berikanlah saya rahmatmu dan jangan tinggalkan saya meskipun sekejap mata. Ya. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu lah yang saya harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan tinggalkan saya meskipun sekejap mata. Jadi Masya Allah ya, benar-benar perlu bimbingan dari Allah SWT dalam setiap yang kita lakukan. Ya, tentu bagi seorang muslim semua urusan itu ibadah. Semua urusan itu ibadah. Baik urusan yang sifatnya sholat maupun urusan di luar sholat. Ini juga sempat sering kita bahas terkait keluar masuk masjidnya. Masuk masjid minta dibukakan pintu rahmat, keluar masjid bisa dibukakan pintu fadilah, ya. Pintu fadilah. Dan para ulama juga membedakan itu. Mirip dengan ayat ini. Rahmat itu yang bagian pertama, fadilah itu yang bagian kedua. Ya. Wahayyi lana min amrina rasyada. Di, ya di antara kisah yang mungkin menekankan pentingnya memang istikharah, petunjuk dari Allah SWT. Contoh gagalnya adalah contoh gagalnya orang-orang Yahudi Bani Nadir, ya, yang bisa mengumpulkan sekutu sebegitu banyaknya untuk menyerang Madinah di perang Khandaq. Kalau kita baca kisahnya, mungkin kita melihat, wah ini benar-benar nih Yahudi Bani Nadir nih kalau sekarang mungkin jadi politikus ulung gitu. Karena beliau seorang diri, karena dia kan, ini cerita tadi kita menekankan begitu pentingnya kita beristikharah dan meminta petunjuk dari Allah SWT. Dari sisi contoh orang-orang yang kalau kita nilai sekilas, ini orangnya cerdas dan berhasil melobi banyak kabilah untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau Bani Nadir karena diusir dari Madinah oleh Rasulullah SAW. Tapi Bani Nadir itu diusir ternyata perginya dekat ya. Dari Madinah perginya ke Khaybar. Jadi ada saudara Yahudi di situ, Yahudi Khaybar di sana. Sampai dalam kisahnya mungkin Bapak ingat, Bani Nadir ini sampai membawa pintu rumah. Jadi pintu rumahnya dibawa. Saking memang perintah dari Nabi SAW, pergi, kalian hanya boleh bawa apa yang cukup dibawa dalam onta kalian. Mereka pergi dengan bekal apapun yang masuk onta dibawa. Dan dalam kisahnya ada yang bawa pintu rumahnya, jadi dibawa tuh pintu rumah. Jadi kayak tukang pintu yang kita suka lihat ya, tukang pintu yang bawa pintu, Masya Allah. Itu tawakalnya luar biasa ya. Kadang cuma buat 2 pintu itu jauh banget. Dan nggak ada janji-janji, pokoknya tawakal aja, insya Allah ada yang mau beli ini pintu. Itu sisi lain. Bawa pintu ke Khaybar, lalu pimpinan ini berhasil mengumpulkan Quraisy. Beliau melobi Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan mau gabung. Beliau melobi orang Ghatafan bagian atas, mau gabung. Dengan lobi-lobi yang luar biasa. Orang Ghatafan ini orang di atas Madinah. Kan ini Mekah, ini Madinah, ini Ghatafan, ini Syria. Orang Ghatafan ini sebenarnya nggak ada pentingnya dengan perang Khandaq. Karena kemajuan Islam itu tidak ada urusannya dengan Ghatafan. Tapi bagi Madinah, bagi orang yang di bawah, ini penting karena dia mau dagang ke Syria. Jadi ekonominya terganggu. Tapi beliau lobby-lobby, pokoknya ya kamu nggak penting, tapi kalau bisa mengalahkan Muhammad SAW,
saya kasih penghasilan Khaybar selama 1 tahun, dan itu besar. Jadi kalau lihat pelajarannya, wah Masya Allah, ini hebat banget ini lobbynya orang Yahudi ini. Kalau sekarang super lah ya, mungkin betul-betul politikus ulung mengumpulkan kekuatan dan lain sebagainya. Tapi kita lihat ternyata Masya Allah, rencana yang luar biasa. Sampai si orang Yahudi ini menyelundup masuk ke Yahudi yang ada di kota Madinah. Ada Bani Qainuqa yang belum diusir, akan diusir setelah perang Khandaq. Itu dengan PD, dia bilang tenang, saya sudah punya rencana, setelah ini tidak ada lagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking PD-nya. Dan mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bisa pada kondisi seperti itu, merasa wah kita sudah merencanakan semuanya, it seems good ya, semuanya tampaknya oke, ya. Tapi kita lupa meminta kepada Allah SWT. Kita lupa beristikharah, atau kita lupa misalnya wahai lana min amrina rasyada. Akhirnya ya rencananya berantakan. Rencananya berantakan hanya diantaranya karena musyawarah, akhirnya muncullah ide Salman Al-Farisi. Itu satu pertolongan Allah SWT. Dan ada pertolongan lain, uh, ada pertolongan lain sebenarnya yang lebih menarik, ya. Karena Salman itu kan hanya defense, ya. Tetapi di antara pertolongan kedua yang penting itu adalah bagaimana akhirnya orang-orang ini bosen gitu, akhirnya bosen mengepung Madinah dan pergi. Udahlah, udah beres, saya nggak punya kepentingan lagi di untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Mereka hancur, dan ternyata ada orang Gotofan tadi yang di atas yang sudah Muslim ternyata. Jadi Masya Allah ya, ada saja bagaimana Allah menolong kaum muslimin, ya. Dengan kejadian-kejadian sebelumnya nyambung. Dan itu kembali bagaimana poinnya menekankan kita pentingnya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merujuk juga kepada di sini istikharah itu harusnya dilakukan di awal sebelum melakukan, artinya sebelum ya. Makanya istilahnya hamun tadi. Dan secara umum pelajarannya, sebelum melakukan atau merencanakan sesuatu, meminta petunjuk kepada Allah itu lebih diutamakan. Jadi tidak mengandalkan kemampuan kita dulu, tapi mengandalkan kemampuan atau mengandalkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kita ambil dari bab tentang istikharah wal musyawarah. Ya, meskipun dalam bab ini ternyata Imam Nawawi tidak menampilkan hadis tentang musyawarah ya, hanya tentang istikharah. Jadi istikharah ini mungkin lebih ya bisa juga disebut musyawarahnya dengan Allah SWT, langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musyawarah tadi secara praktikal ya, secara pelaksanaan jelas sekali dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hal ya, terutama dalam keputusan-keputusan yang juga penting. Beliau membuka pintu musyawarah. Ya. Beliau mempersilahkan orang-orang untuk memberikan usulan. Ya. Maka tampillah sahabat-sahabat yang mungkin juga bukan pembesar ya. Kayak Salman Al Farisi kan juga bukan tokoh di antara sahabat. Beliau tamu malah. Beliau orang dari luar, bahkan beliau sebelumnya adalah budak. Ya. Salman Al Farisi kan ketika bertemu dengan Nabi kita SAW statusnya budak. Statusnya budak sehingga beliau tidak bisa ikut beberapa peperangan karena statusnya budak. Ya. Tetapi berani untuk berbicara dalam kondisi yang mencekam seperti itu ya, kondisi yang mencekam di perang Khandaq. Karena dibuka pintu musyawarah, Nabi kita SAW mengkondisikan kondisi para sahabat adalah kondisi yang semua orang boleh ngomong, semua orang bisa ngomong, dan semua orang berani untuk bicara. Demikian, semoga bermanfaat dan menjadi pahala keberkahan bagi
saya pribadi dan bagi jamaah sekalian, dan menjadi kebaikan bagi kita semua insyaallah dalam urusan akhirat kita, fid dinina wa ma'ashina, dalam urusan agama kita dan dalam urusan ma'ashina, kehidupan kita ya. Dan kembali tambahan dikit, boleh ya kita berdoa agar kehidupan kita itu baik, jelas boleh ya. Dari doa awal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Karena kadang juga ada yang itu, wah jangan doa berdoa dunia, ngapain sih? Berdoa akhirat lah gitu. Nah, itu simpel aja, dia lupa ada doa namanya doa sapu sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kita diajarkan meminta kebaikan di dunia, tidak hanya di akhirat. Dan dalam doa istikharah, fid dinina wa ma'ashina. Baik bagi urusan duniaku, urusan dinku, dan urusan ma'ashina, dalam kehidupan saya. Jadi boleh meminta doa seperti itu ya secara maksur ya. Diajarkan dalam Al-Qur'an, juga dalam hadis. Kembali semoga semuanya menjadi kebaikan fi dinina wa ma'ashina wa akibati amrina, dalam urusan agama dan dalam urusan dunia kita insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.